2019 akhir ada seleksi Persib 16. Oke, waktu itu Persib 16. 16 yang akhirnya beberapa pemain dari Akademi Persib itu diikutin buat trial. Oke, percobaan. Percobaan di Persib 16. Salah satunya alhamdulillahnya lagi aku kepanggil ke sana. Yang bikin aku masih semangat waktu Covid itu waktu kepanggil trial di situ di head coachin sama Sutiono Lamso. Oke, Sutiono Lamso. Teman-teman Sutiono Lamso itu salah satu pencetak gol terbanyak Persib di era 90-an ya. Jadi bapak-bapak kalian pasti tahu tuh siapa Sutiono Lamso. Masa prime-nya Pak Sutiono Lamso. Ya, saking ya ini orang nggak bisa didiamin nih kayaknya gitu ya sama angkatan-angkatan. Satu nama. Halo semuanya, selamat datang di Olah Podcast. Podcast yang akan membahas olahraga dari segala sudut pandang. Di episode pertama kita bakalan mengundang salah satu mahasiswa ilmu komunikasi FISIP Unpas yang tentunya sangat berprestasi di bidang olahraga sepak bola. Tuh, kita akan kedatangan siapa kali ini, Bok? Gak usah lama-lama lagi ya, Kang Paldo. Langsung kita panggilkan Nafil Daipa. Halo semuanya. Izin duduk ya. Duduk. Jadi Bok, kita jelasin dulu sebenarnya ya teman-teman. Nafil itu siapa? Nafil itu teman kita dari satu jurusan tentunya. Satu angkatan juga. Yes, yang punya basic olahraga yang cukup terbilang mumpuni lah. Waduh. Gak usah lama-lama lagi lah, langsung kita tanya aja ya. Boleh Kang Paldo. Phil, kan kita sebelumnya udah kenal dari semester awal lah ya. Ya, betul. Tapi kan aku pribadi nggak tahu tuh gimana perjalanan karir kamu, gimana jenjang karir kamu seperti apa. Jadi kami di sini pengen tahu tuh biar teman-teman Olah Podcast tuh tahu kalau FISIP Unpas tuh punya loh sosok-sosok kayak gini. Unpas tuh bisa mewadahi orang-orang yang mau berkiprah di bidang olahraga, betul. Jadi waktu kecil hal apa sih yang bisa bikin kamu bisa jatuh hati sama sepak bola tuh, Phil? Sebenarnya ya waktu kecil tuh saya sendiri karena diarahinya sama ayah. Oke. Sama ayah. Jadi awalnya tuh sering ikut-ikutan kalau ayah pergi futsal, main bola, sering diajak-ajakin. Dari umur 5 tahun lah. 5 tahun. Ya TK lah. TK udah mulai diajakin, ayo misalnya ayahku udah punya jadwal futsal atau main bola, sering ikut. Yes. Disitulah di titik itu saya langsung terjun main bola lah, ikut lah. Berarti trigger utamanya tuh dari ayah. Betul, sosok panutan awal kenal sepak bola tuh dari ayah nih. Oke, berarti bibit benihnya tumbuh dari ayah, Bos. Berarti dari keluarganya emang udah turun temurun. Dengan suka ada peribahasa buah tidak jauh dari pohonnya. Betul, itu harus paham. Oh, dari ayah. Betul, dari ayah. Berarti ayah tuh menjadi doktrin secara tidak langsung. Betul, doktrin banget itu. Tapi berarti sudah mulai suka sepak bola. Tapi dari TK atau dari sejak kapan, Phil, kamu bisa masuk atau diseriuskan dan keluarga tuh kayak ya udahlah, anak difokuskan ini lebih ke difokuskan ya. Anak ini bakal jadi seorang pesepak bola gitu. Sebenarnya waktu difokuskan tuh lebih mungkin di SD ya. SD kelas 1 tuh udah masuk SSB yang ada di daerah. Di rumah. Waktu itu. Ya, yang terdekat lah. Jadi waktu itu umur 7 tahun lah, 7 tahun. Ya, 7 tahunan ayah daftarin lah iseng-iseng. Awalnya iseng-iseng karena ya itu awalnya akunya suka ikut main bola. Nah, itu antusiasnya suka ada. Jadi akhirnya yaudahlah daftarin aja. Oke, berarti kelas 1 lah itu. Awal mula ikut sekolah itu dari SD. Iya, SD. Cukup dini juga ya, Bob. Berarti dari SD udah mulai serius dan di SD pun udah mengikuti kegiatan-kegiatan dan jadi wakil sekolah belum, Phil? Waktu SD mungkin karena ngomonginnya masih jenjang pembinaan mungkin ya. Kalau di SD mungkin lebih ke
futsal mungkin ya, bukan bola. Oh, jadi sebelum ke dunia sepak bola lebih seringnya main futsal dulu gitu. Kalau di SD ya, kalau kita ngomonginnya perwakilan SD ya, kalau SD kita wakilnya futsal. Kalau misalnya di SSB itu ya udah sepak bola. Yes, karena waktu dulu susah ya mencari itu sekolah untuk futsal itu seperti apa. Berarti ayah menjadi sosok penting bagi Nafil untuk penting banget. Oke, setelah ayah memberikan penjelasan kayak sepak bola itu seperti ini, futsal itu seperti ini. Kenapa Nafil bisa tertarik dan sosok apa yang membuat Nafil di luar ayah tuh kayak saya melihat sepak bola ini loh menjadi yang menjadi idola dan inspirasi Nafil gitu ya. Menjadi figur. Sebenarnya awal mulanya lucu sih. Ini kita dulu keluarga tuh karena ayah punya waktunya weekend doang kan. Jadi aku sama ayah tuh sering main PS. Main PS waktu itu masih PS2. Masih Winning Eleven lah dan lain-lain sebagainya. Awalnya dari situ sering main PS, ketemu salah satu tim, akhirnya tahu beberapa pemain, yang akhirnya sama ayah, nih pemain ini bagus nih. Dan akhirnya diliatin ke YouTube, cuplikan-cuplikan. Waktu itu masih zamannya Messi lah, Messi di Barca. Oh, berarti 2010 itu? Ya, 2010. Juara Piala Dunia Spanyol? Betul, juara dunia Spanyol itu. Ditambah Barcelona lagi kenceng-kencengnya berarti? Betul, itu dia Barcelona. Berarti Barcelona menjadi tim yang sangat diidolakan oleh Nafil kala kecil? Betul, Barcelona. Katalunya banget ini. Berarti sejak SD itu udah sangat suka sepak bola dan menyukai Barcelona. Tapi ada nggak, Phil, momen-momen ketika SD ke SMP tuh, aduh capek ya main bola terus? Atau di SMP masih, aku mau jadi pemain bola, aku mau jadi Messi, aku mau jadi... Mungkin kalau dari SD karena aku mikirnya, ya karena hobi mungkin ya. Awalnya dari hobi itu loh. Dari hobi jadi kayak, oh ya udahlah ini awalnya bukan cita-cita dulu tuh. Betul. Jadi kayak aku suka main bola, akhirnya kayak ya udah dijalaninya sebagai have fun lah. Sampai mungkin di SMP udah mulai lebih jauh kenal sepak bola kayak gimana, perkembangan sepak bola kayak gimana, yang akhirnya di titik SMP itu udah mulai oke lah, fokus kayaknya harus bisa nih fokus ke main bola gitu. Tapi inget gak SSB apa waktu kecil? Pertama ya, Sasko. Oh, Sasko Rancaikek. Betul, jadi teman-teman Olah Podcast, Sasko itu adalah salah satu pembinaan sepak bola di Bandung yang cukup diperhitungkan ya. Ada beberapa jebolan-jebolan. Betul, beberapa lahiran dari Sasko tuh Beckham. Ya, kalau yang emang lagi hype-hype-nya sekarang gitu, yang lagi naik di dunia sepak bola gitu ya. Salah satunya Beckham, terus kakaknya sendiri juga itu jebolan dari Sasko. Jadi Sasko sampai sekarang masih menjadi salah satu sekolah sepak bola yang cukup diperhitungkan di kota Bandung yang selalu melahirkan bakat-bakat pemain sepak bola tentunya. Oh, dari Sasko itu awal mulanya. Ya, cuman aku Saskonya bukan Sasko yang di Bandung. Masih di pusatnya ya. Oh, yang di Rancaikek. Rancaikek. Saskonya masih Rancaikek yang masih kepecah ya. Iya, kepecah. Awalnya dari situ. Itu berapa lama, Phil, di Sasko Rancaikek? Sampai kelas 3 apa 4 gitu. Iya, 3, 4, 5-an lah. Berjalan 3 tahunan lah di Sasko. Katanya dengan jarak yang cukup jauh dari rumah, itu menjadi masalah nggak buat Nafil dan ayah buat mengantarkan anaknya buat bermain sepak bola saja gitu? Oh, kalau buat jarak nggak akan diperhitungin sih. Soalnya ayah udah ngedukung segitunya. Soalnya punya pengalaman sampai ke luar Jawa juga pernah. Jadi kalau buat masalah jarak, ayah pasti ngedukung. Itu Kang Nafil sendiri apa ayahnya yang keluar Jawa? Saya juga berdua dong. Kan dianterin. Ya, dianterin dan. Berarti sampai kelas 5 SD tuh Nafil masih di Sasko Rancaikek. Rancaikek. Dari berarti perpindahan dari SD ke SMP tuh ada perpindahan SSB juga ada pindah lagi tuh. Ada pindah lagi waktu dari Sasko. Kebetulan waktu itu di Cicalengka ada naungannya namanya Bionsa. Bukan Bionsa dulu tuh. Putra Cicalengka apa? Pokoknya Cicalengka deh. Yang akhirnya setelah ayah masuk sama teman-temannya bikinlah Bionsa. Nah, dari situlah aku masuk Bionsa angkatan pertama. Jadi ayah sendiri yang ikut terlibat. Betul. Saking mungkin waktu itu ayah mikirnya pingin nih anaknya bisa diseriusin dan bawa teman-temannya juga gitu. Mungkin ayah pengen melihat
apa ya yang gagal dari dirinya bisa Nah, dituangkan itu. ke Karena anaknya. karena ya dulu juga cita-citanya pengen jadi pemain bola. Cuman keterbatasan biaya waktu itu yang akhirnya mungkin sekarang ke anaknya. Gitu. Berarti di Beyonce ini katakanlah dari SMP ya, Phil? Iya, SD kelas 6 lah, kelas 6. Kelas 6 sampai kelas? SMP kelas 2. Oke, kisaran 2 tahun. 2 tahun doang. Oke, berarti Nafil ikut membantu Beyonce untuk ke jenjang di kalangan SMP kali itu? Iya, betul. Waktu itu sampai ya Beyonce bisa berbicara banyak di kabupaten lah, karena kan Cicalengka kabupaten kan, belum kota, masih belum. Kebetulan saya juga hidup di kabupaten, emang si Beyonce ini tuh di kalangan sekolah-sekolah sepak bola yang ada di kabupaten itu sangat mendominasi gitu, yang cukup diperhitungkan. Iya, yang selalu memunculkan bibit-bibit unggul dari Beyonce gitu. Tapi aku penasaran pengen nanya, dengan kesibukan kamu dari SD sampai SMP, sejauh apa atau kamu bisa perlu menempuh jarak berapa jauh hanya untuk demi sepak bola, itu bisa dijelasin nggak? Maksudnya ke tempat latihan nih? Yes, kayak kamu sampai 30 kilo mungkin, 40 kilo paling jauh. Sejam, 2 jam. Kalau misalnya buat waktu di Sasko sama di Beyonce sih deket sih sebenarnya, karena kan masih di naungan Cicalengka, masih deket lah. Tapi lihat-lihat gitu, aku juga sempat stalking media-media sosial Kang Nafil gitu. Kang Nafil itu emang udah sempat masuk Akademi Persib ya? Betul, alhamdulillah. Nah kan itu yang setahu aku gitu, Akademi Persib kan dari Cicalengka ke Kota Bandung gitu. Betul. Itu jaraknya sangat jauh dan sangat memakan waktu gitu. Iya. Aku pengen tahu deh, Kang Nafil nge-manage waktunya tuh kan udah masuk sekolah, belum ada PR, terus di sisi lain harus latihan dan latihan juga ada targetnya untuk juara di turnamen. Berarti itu di usia berapa Phil waktu masuk ke Akademi Persib? 2018 akhir, berarti waktu SMP kelas 2 berarti. SMP kelas 2 awal lah. Oke, lanjut dari Beyonce itu. Ya langsung move ke Akademi. Itu kenapa bisa switch ke Akademi Persib? Apakah dari ayah atau ada yang tertarik atau memang dari gimana, Phil? Waktu itu jadi ceritanya ayah tuh di kelas 7 kan udah nggak ada nih. Waktu aku kelas 7 nggak ada. Jadi waktu itu karena Beyonce-nya juga masih nge-support nih, karena ayahnya nggak ada, masih support. Akhirnya gimana nih caranya akunya bisa berkembang nggak di sini doang. Dibantu keluarga juga tuh, dibantu sekitar teman-temannya juga. Yang akhirnya udahlah, Nafil daftarin aja ke akademi. Karena waktu itu kebetulan Akademi Persib baru dibentuk tuh. Ayah Siliwangi. Yang ada Zafir Janetti. Dan kayak gitu-gitu. Berarti di situ tuh Nafil mulai mengalami jarak yang cukup jauh. Nah, dari situ tuh. Di kelas berapa sih? Kelas 2 SMP. 2 SMP lah. Gak semua loh, Bok, orang-orang bisa berani pergi puluhan kilometer lah ya. Betul, puluhan. Untuk hanya sekedar latihan sepak bola tentunya. Apa sih alasan utama kamu, Phil? Mau, ya udah deh, aku memberanikan diri gitu ya. Aku tembus ke Akademi Persib demi main bola, demi latihan yang kita pun nggak pernah tahu ya hasilnya seperti apa. Dengan resiko di jalan, ada apapun itu, entah perihal waktu ataupun jarak itu yang sangat jauh. Sedangkan teman-teman seangkatan Nafil pasti ya main, pasti ya hura-hura. Tapi apa alasan kamu yang menjadikan ya udah aku berani pergi deh ke kota Bandung jauh dari rumah? Balik lagi sih, alasan awalnya karena ayah. Karena waktu kelas 7 tuh kan nggak ada tuh ayah. Jadi waktu ditawarin mau nggak ke akademi, ini kesempatan nih, nggak bisa disia-siain. Kalau nanti lagi takutnya hilang. Jadi waktu itu gimana caranya aku bisa banggain ayah walaupun nggak ada. Akhirnya dari situ langsung, oh deh kita coba deh. Alasannya itu sih, satu-satunya alasan mungkin sampai sekarang kalau misalnya masih bisa dibilang mau nggak, masih mau, ya alasannya karena itu. Gitu. Tapi dari rumah ke kota Bandung itu pakai apa, Phil? Atau nginep punya tempat tinggal di sini atau di mes, itu gimana, Phil? Dengan usia semuda itu kan? Kalau waktu SMP ini masih PP. Masih PP tuh. Cicalengka, Kota Bandung, PP. Jujur kira-kira 40 km lah. 45 sampai 48 lah. Ya, Boka umur 23 tahun pun belum tentu berani menjalani itu. Itu tiap hari apa aja, Phil? Masih inget gak? Kita latihan kalau di akademi ya. Di akademi Senin, Selasa,
Senin, Rabu, Jumat. Oke, tiga hari dalam seminggu. 3 hari dalam seminggu. Plus kalau misalnya ada uji coba atau turnamen di weekend. Biasanya weekend ya, hari Minggu weekend. ya. Itu berarti sekolah jalan, latihan jalan, uji coba jalan. Wah, sibuk banget waktu itu. Belum urusan sekolah. Betul. Berarti itu udah sering dispen, Phil? Wah, udah kalau udah jadi makanan tiap hari lah. Tapi di sisi lain, Kang Napil kan sering banyak dispen gitu. Yes. Apakah dari sekolah sendirinya mensupport atau ketika Kang Napil ngasih surat dispen ada hambatan-hambatan tertentu? Apa emang support full Kang Napil untuk berprestasi di dunia non akademik gitu? Alhamdulillah waktu itu di SMP tuh karena mungkin seringnya dispen ke gak bawa nama sekolah, terus dipanggil sama sekolah buat ikutan futsal tuh waktu SMP. Di SMP-nya juga, di futsalnya juga alhamdulillah bisa ngebantu lah seenggaknya. Walaupun beda konteks ya, beda ranah. Aku kan di sepak bola dan di Cicalengka, maksudnya di SMP ya, di sekolah masih banyaknya futsal gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah waktu itu di futsal juga di sekolah bisa ngebantu. Akhirnya itu yang ngebuat ya udah sok nggak apa-apa Nafil dispen aja. SMP mana, Phil, kalau boleh tahu? SMP 1 Cicalengka. SMP 1 Cicalengka, guru-guru yang terbaik berarti, Bos. Top. Memberikan wadah dan memberikan support kepada tiap muridnya untuk membanggakan sekolah dengan cara yang berbeda. Betul. Aku juga lihat dari medali-medali Kang Napil gitu ya, ini semuanya apa difilter lagi nih Kang Napil? Ini atau sebenarnya bawa aja sih. ini sebenarnya jadi filter aja sih, soalnya masih ada di rumah. Cuman ini mungkin yang bisa aku jelasin dan ada sejarahnya gitu. Emang sangat mensupport gitu ya, kelihatannya SMP 1 Cicalengka gitu ya, terbukti gitu dari medali-medali tersebut juga ada penghargaan individu tersendiri gitu ke Kang Napil sebagai siswa berprestasi. Betul, karena ketika si anak memiliki bakat dan didukung oleh keluarga serta sekolah itu akan menjadikan sesuatu yang baik, Bo. Betul. Benar. Itu baru sampai SMP. Oke. SMP sudah sesibuk itu, Phil. Gimana waktu switch ke SMA? Switch ke SMA itu masih di Akademi Persib atau? Sebentar Kang Paldo, kalau waktu ke SMA dikarenakan kita seumuran gitu ya. Dan kita tuh ada COVID. Betul. Nah, COVID. Hambatan apa gitu ya, tentunya aku sendiri pun agak jadi merasa kurang semangat untuk menjadi sebuah atlet sepak bola gitu, karena dilihat dari turnamen gak ada gitu, karena kita sekarang capek-capek latihan gak ada outputnya buat apa gitu. Ya mungkin waktu itu karena alhamdulillahnya ya waktu kelas 3 SMP tuh umur 14 apa 15 gitu ya. Nafil tuh masih di Akademi Persib tuh. Dan waktu itu 2019 akhir ada seleksi Persib 16. Oke, waktu itu Persib 16. 16 yang akhirnya beberapa pemain dari Akademi Persib itu diikutin buat trial. Oke, percobaan. Percobaan di Persib 16. Salah satunya alhamdulillahnya lagi aku kepanggil ke sana. Yang bikin aku masih semangat waktu Covid itu waktu kepanggil trial di situ. Oke, kalau boleh tahu itu berapa orang, Phil, yang diminta buat trial ke Akademi Persib waktu itu? Sorry, ke Persib 16. Kalau 16 ada 6 deh, kalau nggak salah 6, 7, 8-an lah. Oke, 8 dari Hirsaran 25 pemain ya kalau satu tim. Iya, 25 pemain ya, 25 pemainan. Oke, itulah yang menjadi titik kembalinya Nafil buat ya udah gas aja. Masih ada harapan nih. Ya walaupun itu berbenturan dengan Covid nih, keadaan gimana nih gitu. Terbatas gitu ya. Terbatas banget. Sedangkan di SMA tuh udah nggak ada aktivitas apa ya? Iya, udah nggak ada. Kan waktu itu kita daring. Yes. Daring. Iya, pendidikan daring, terus latihan juga kan sempat. Liga pun semuanya di stop dulu. Oke, berarti lanjut kembali ke mulai sepak bola tuh di SMA kelas 2 akhir ya? Iya, 2 akhir. Ya, masih 2 akhir. Itu pun masih new normal. Yes, masih new normal, masih harus pakai masker. Iya, masih harus pakai masker tuh. Tapi kalau itu belum terlalu bebas gitu ya. Iya. Tapi kalau itu udah ada boleh latihan belum, Phil? Waktu itu masih latihan tertutup sendiri gitu? Iya, tertutup. Masih harus vaksin dan lain-lain lah. Itu yang bikin lumayan capek sebenarnya. Agak lumayan ribet juga. Iya, karena setiap seminggu sekali lah kita harus vaksin karena ya emang kondisinya lagi kayak gitu mungkin ya. Sedangkan jiwa atlet itu emang harus kompetitif harus ketemu sama orang, harus berinteraksi. Iya. Jadi selama itu bisa dibilang Nafil
melakukan latihan mandiri di rumah. Betul. Betul, waktu itu Untuk menjaga kondisi. ya ada kita kalau di Persib kemarin di Persib 16 kita ada latihannya waktu Covid itu lewat Zoom. Oke. Jadi kita masih online gitu. Latihannya lewat Zoom, tapi nggak latihan yang pakai bola ya, Yes. cuman conditioning strength, fisik buat ya kayak yoga lah, kayak gitu-gitu dikasih Jaga kelas. kondisi gitu Nah, ya. kayak jaga kondisi, cuman kalau misalnya buat bola ya itu mandiri masing-masing buat menjaga sentuhan lah. Tapi Vil, ada satu hal yang pengen aku tanya ini. Di antara lamanya Nafil dari SD sampai ke Persib U16 bahkan tadi bisa dibilang, ada nggak sih satu pertandingan yang bikin Nafil tuh tersentuh? Yang berkesan gitu ya. Yes, entah itu dari kecil, entah mengingat ayah atau mungkin itu menjadi gol pertama, sesuatu yang menjadi pertandingan yang paling Nafil ingat mungkin ya. Lawan apa gitu atau gol apa? Pertandingan yang paling diingat tuh sebenarnya ada dua nih. Sebenarnya ada dua nih. Yang pertama itu waktu masih di Bionsa, yang kedua ini waktu di akademi. Yang di Bionsa itu kita nggak pernah juara selama 1 tahun terakhir. Terus di Sidoli, lawan Putra Panjalu. Putra Panjalu. Putra Panjalu tahu? Putra Panjalu tuh di ini apa? Uber tuh dekat Uber lah. Bandung Timur ya. Bandung Timur, Putra Panjalu lawan Putra Panjalu final. Fosbi Jabar itu kita final keberapa? Cuman nggak pernah juara tuh waktu itu. Tapi di detik itu kita juara. Dan itu masih posisinya masih ada ayah. Dan itu pun semua kan waktu kecil kan kita sering diantar ya keluarga. ngabring gitu ya. Ngabring. Orang tuanya ikut dan itu cukup menjadi momen yang wah ini juara pertama kali dan disaksikan sama keluarga banyak. Nggak dari keluarga aku, dari teman-teman keluarga aku juga banyak gitu. Itu. Cuman kalau misalnya yang kedua nih kitanya di akademi. Di akademi kita punya kesempatan buat terbang ke Malaysia. Kita bertanding di sana wakilin Indonesia. Sebenarnya perwakilan Indonesia ada beberapa, cuman kita salah satunya. Waktu itu tergabung di divisi satunya karena waktu itu liganya tuh turnamennya tuh ada 2. Ada kayak kalau kita Liga 1 Liga 2 lah. Dan aku masuknya di Liga 1-nya. Waktu itu kita ada kesempatan terbang ke Malaysia, bertanding di sana selama 4 hari, 3 hari gitu ya. Dan alhamdulillah di situ juara 2. Kalahnya di final doang. Itu kalahnya sama siapa, Bil? Indonesia lagi masalahnya. Jadi finalnya Indonesia lawan Indonesia gitu. Finalnya Indonesia lawan Indonesia itu sama siapa lawannya? Waduh, pokoknya Jawa Timur deh. Jawa Timur. Bukan dari Jawa Barat. Bukan. Kalau nggak salah ya Jawa Timur deh. Jawa Timur deh kalau nggak salah ya. Tapi untuk di negeri orang, Nafil bisa membuktikan kalau jangan bukan menjadi halangan ya. Betul, alhamdulillah. Oke, setelah lanjut lagi Box, setelah tadi Nafil SMA di tembus U16 tuh. Iya. Apakah masih seserius itukah atau mungkin udah ada pemikiran, wah kayaknya susah nih, wah kayaknya harus cari cara nih buat struggle menjalani hidup? Sebenarnya ada ya, kalau struggle itu mungkin bukan lebih ke hidup tapi lebih ke ini cara main bola akunya nih. Oke, karir. Ya karirnya ini. Kalau misalnya ngelihat kan kalau di sepak bola pasti ada persaingan antar pemain dong, maksudnya yang sehat lah. Ngelihat senior aku waktu itu masih Valeron, Diandra Diaz, Dimas Juli. Karena posisi aku di tengah kan, mereka di tengah juga tuh. Masih ada lagi, kalau sekarang siapa lagi ya? Yang Liga 2 ada beberapa lah. Waktu itu masih ngelihat seniornya pemain timnas nih. Apalagi Valeron timnas ya. Timnas waktu itu Diandra. Itu Valeron Diandra di U16-nya lagi naik-naiknya itu. Ya. Dan sekarang Valeron udah nggak lanjut lagi ya. Iya. Jadi waktu itu struggle-nya pelapis keduanya pun sekarang yang main di Persibo sekarang Fajar yang Fajar Ihsanuddin ya betul, terus ada Dede Sapari. Masih angkatan-angkatan itulah yang sekarang udah main di jenjang yang udah lagi di top performnya gitu. Itu yang buat struggle-nya tuh gimana ya caranya harus bisa bersaing nih sama mereka yang udah jauh nih di atas aku gitu, kayak udah di timnas, udah main di mana-mana. Struggle-nya di situ, tapi yang buat semangatnya adalah balik lagi ke merekanya. Aku ngeliat mereka, oh mereka bisa, kenapa aku enggak gitu. Sportif ya. Ya, jadi di situ mulai, wah udahlah latihan aja. Tapi kalau ada kesempatan ya dimaksimalin aja. Berarti di situ agak mulai kesentuh kali ya. Kesentuh. Tapi belum benar-benar goyang. Iya.
gitu. Oke, menarik. Penasaran nih, di antara semua ceritanya Nafil yang begitu dekat sama sepak bola, Bob, yang sangat jauh sama belajar, bagaimana bisa Nafil terjun ke Unpas pada akhirnya? Setelah perjalanan panjang Nafil yang kayak sepak bola, sekarang akhirnya belajar deh. Sekarang akhirnya ilmu komunikasi deh. Yang dilihat-lihat gitu seperti Diandra, si Pajar, Dede Sapari kan, yang dimana itu masih aktif gitu di dunia sepak bola, dan adalah teman-teman rekan kita seangkatan gitu yang masih pada aktif di liga, dan sehingga Kang Nafil sendiri tuh banting setir gitu ke dunia akademik gitu. Sebenarnya itu ada ceritanya. Kenapa akhirnya fokusnya udah deh pendidikan aja gitu ya. Karena waktu itu tahun 2021 apa 22 gitu ya, setelah Liga Top Skor dan move ke Suratin. Jadi dari tahun berapa tuh waktu aku kelas 1 sampai akhirnya tahun 2021-22 tuh aku nggak pernah stop main bola. Itu terus ya? Terus latihan, maksudnya kayak ya seminggu, kalau misalnya dikonversi seminggu sekali adalah. Tapi kalau misalnya dibilang rutin nggak ada istirahat, nggak ada jeda waktu istirahat lah. Sampai akhirnya di tahun 2021-2022 tuh memutuskan kayaknya perlu stop dulu deh. Karena kondisi waktu itu beres Suratin kita nggak punya link kemana-mana lagi nih. Beres Suratin waktu usia 17 nih ke 18. Waktu itu Suratin aku main di Bandung United. Dan beres Suratin itu mutusin buat itu sempat jadi debat. Iya, dilema sama keluarga sama orang rumah. Gimana ya? Iya, soalnya mempertimbangkan nih 10 tahun ke belakang nih udah berjuang habis-habisan, tapi gimana ya? Maksudnya pingin istirahat dulu deh gitu, pingin nyobain kayak stop dulu deh main bola. Maksudnya bukan stop secara keseluruhan ya, tapi stop dulu, pingin main dulu, pingin istirahat dulu gitu. Tapi ternyata dari situ mungkin itu yang jadi bumerang malah. Itu yang jadi bumerang. Kenyamanan tersendiri nah, gitu itu dia. Mungkin kalau atlet tuh kalau udah berhenti tuh gimana ya? Kalau misalnya atlet yang udah tiap harinya tuh latihan, ketemu bola, fisik dan lain-lain, ketika di satu momen rehat, mereka malah sakit. Dan kejadian di aku, itu seminggu 2 minggu aku full total nggak nyentuh bola, nggak olahraga sama sekali, nggak fisik sama sekali, tapi langsung virus masuk. Itu yang akhirnya di momen itu sakit lah intinya. Yang pada akhirnya membuat Nafil bisa memilih ya udahlah akademik dulu nih. Nah iya, akhirnya akademik dulu. Sebelum semuanya terlambat kali ya. Nah itu, soalnya waktu kena penyakit itu kelas 3 akhir, kelas 12 akhir. Kelas 12 SMA. Mau ke kuliah. Mau lulus gitu. Iya. Itu titik aku berhentinya, dan di momen itu masih dilema, ini mau lanjut main bola atau mau fokus pendidikan. Nah itu akhirnya setelah perbincangan lama sama keluarga, kalau misalnya mau fokus sepak bola ya dilanjutin lagi, nggak usah pendidikan. Walaupun pendidikan mungkin carinya yang mungkin tidak sefokus ini. Nah ya tidak sefokus itu. Terus tapi akhirnya karena waktu itu di SMA ke-trigger aku pemalu orang ya, nggak bisa berinteraksi sama banyak orang, terus ngobrol sama teman-teman dan lain-lain. Ada di kampus tuh jurusannya ilmu komunikasi. Itu yang bikin aku kayaknya tantangan ini cocok deh gitu. Yang akhirnya fokusnya ke pendidikan, milihnya ilmu komunikasi. Karena kalaupun nggak sepak bola bisa berbicara di belakang lapangnya. Betul, itu dia walaupun dengan modal ilmu komunikasi nah, tadi. Itu. Ngelihat latar belakang Kang Nafil gitu ya, yang selalu aktif di dunia olahraga gitu. Banyak jurusan-jurusan atau fakultas yang lebih selaras dan selinear gitu. Seperti contohnya di UPI ada EPOK, PDKE, terus di swastanya ada STKIP gitu ya, yang masih di sekitaran Bandung. Apa yang memutuskan Nafil untuk tidak menjerumus ke yang tadi sepak bola lagi dunia gitu. itu lagi, dunia olahraga lagi gitu ya. Yang dimana Nafil lebih ke memilih pendidikan, jurusan ilmu komunikasi.
Ya itu mungkin salah satu alasannya waktu itu karena akunya ke-trigger orangnya pemalu. Orangnya nggak bisa berinteraksi sama banyak orang dan nggak mau banyak basa-basi gitu. Tapi waktu itu seiring berjalannya waktu, seiring dewasanya Nafil, ya kita juga butuh orang-orang, butuh berkomunikasi yang baik lah dalam mau itu langsung ataupun secara tidak langsung ya. Jadi waktu akhirnya kenapa pilihnya ilmu komunikasi di Unpas juga, pertama di Unpas unggul waktu itu ya, akreditasi gitu ya. akreditasi unggul dan dilihat dari jarak juga gak terlalu jauh, masih sama lah kayak latihan sebelumnya masih bisa, iya karena udah terbiasa, masih bisa lah, oke lah gitu. Itu sih alasannya mungkin. Dan disitulah kita baru ketemu di ilmu komunikasi. Ketemu sama orang-orang ini, teman-teman, yang dimana ini juga sosok-sosok yang wah, oke banget. Tapi ngomongin baru masuk kuliah, Phil, di masuk kuliah itu kita kan lumayan dekat ya. Iya. Kita tahu bahwa Nafil nggak bener-bener rehab dan bener-bener selesai di sepak bola. Pada akhirnya Nafil bisa kembali aktif di luar kampus. Waktu itu aku lihat Nafil mengikuti Liga 4, Phil, kalau nggak salah. Betul, Liga 4 seri 2. Iya, seri 2. Itu yang sebelumnya, ceritain deh dari awal Nafil kenapa bisa ikut Liga 4. Oke. Dari tim pertama sampai ke tim kedua itu tuh. Oke. Jadi itu awalnya tuh semester 4 ya. Yes. Ketika semester 1, 2, 3 tuh aku off main bola banget. Maksudnya nggak ikut tim lain lah. Yeah. Tapi latihan masih sering sama teman-teman, masih sering latihan. Di semester 4 apa 5 gitu. Ada teman yang nawarin buat main di Piala Bandung Utama. Oke. Yang di ini ya. Di Sidolik. Ya, Sidolik. Yang kemarin juaranya Riverside. Ya. Oke. Ya, Madun dan lain-lainnya. Jadi ketika itu Nafil ditawarin sama teman, ada tim yang butuh pemain. Ditelepon, Phil, ini ada tim, mau ikut gak? Coba dulu latihan. Tim di mana? Adalah di salah satu di kota Bandung. Waktu itu gak jauh juga dari kampus nih, kebetulan. Sebut aja nama Setia. Waktu itu. Waktu mainnya, latihannya kan di Tegalega ya. Tegalega latihan. Jadi dari Lengkong nggak jauh banget itu. Ya, ke Tegalega cuma paling 5 menit 10 lah. sampai 5 menit sampai 10 menit lah. Oke, Dapat tawaran itu, boleh deh. Kebetulan jadwal latihannya cocok nih sama jadwal kuliah karena nggak pagi, nggak siang, tapi sore gitu. Akhirnya coba datang. Waktu itu di head coachin sama Sutiono Lamso. Oke, Sutiono Lamso. Teman-teman, Sutiono Lamso itu salah satu pencetak gol terbanyak Persib di era 90-an ya. Jadi bapak-bapak kalian pasti tahu tuh siapa Sutiono Lamso. Masa prime-nya Pak Sutiono Lamso. Betul, Sutiono Lamso. Waktu itu berarti udah dilatih sama legend itu. Dan jujur ketika itu nggak tahu tuh pelatihnya Sutiono Lamso. Gitu. Waktu itu cuma datang, wah, coachnya Sutiono Lamso nih. Bukan ecek-ecek gitu ya. Kalau dilihat dari track record-nya. Lanjut lagi. Betul. Berarti Nafil di situ nggak tahu kalau pelatih di SSB, di tim itu tuh Sutiono Lamso. Nggak tahu tuh. Gitu ya. Ya. Legend Persib. Datang latihan, dikenalin sama coachnya, langsung kaget tuh, wah, sama legend nih. Bisa menimba ilmu banyak gitu dari seorang legend kan, tanpa dipungkiri ilmunya tuh bermanfaat banget buat anak-anak muda. Apalagi yang di sepak bola ya. Itu tuh pasti bermanfaat banget. Satu kali latihan, karena waktu itu persiapannya juga mepet sih. Betul. 2 minggu apa 3? Ya? Iya, 2 mingguan lah. 2 mingguan, Nafil baru dipanggil ke Setia. Langsung tuh Coach Sutiono Lamsonya mungkin suka, cocok. Ambil aja katanya. Ke teman Nafil ini. Akhirnya masuk, latihan lagi beberapa kali buat persiapan Piala Bandung Utama, dan akhirnya mainlah di Piala Bandung Utama. Bisa terlibat di salah satu
Piala Bandung Utama itu. Ya, bisa terlibat di situ. Jadi SSB Setia itu teman-teman salah satu SSB yang cukup lama juga Ya, di Kota Bandung. lama yang sekarang bisa melahirkan kiper muda Persib. Ya, Fitrah. Betul, Fitrah Maulana. Betul, Fitrah menjadi salah satu bakat yang paling diingat dari SSB Setia. Yes, Salah satu bukti nyata gitu ya. Jadi buat anak-anak, buat orang-orang Tegalega katanya Fitrah tuh dari kecil udah bisa pegang bola dari kaki. Iya. Iya. Yang cukup Betul. sampai sekarang. Oke, Ya. setelah mungkin bukan rezekinya waktu di Piala Setia. Bandung. Oh iya. Di Setia. Di Piala Bandung itu gimana bisa Nafil kembali melanjutkan karir sepak bola di tengah-tengah perkuliahan tadi sampai mengikuti tim yang kedua yaitu Inspire Arena. Ya. Waktu itu masih berlaganya Piala Bandung Utama. Kebetulan kita tuh segrupnya sama Riverside, sama Riverside, Setia, sama Inspire. Yes. Oh, di situ Inspire udah ada. Udah ada. Jadi 4 apa 3 gitu ya? Saya lupa. Pokoknya kita tuh ketemu sama Inspire ini. Di Inspire ada teman, ada beberapa teman yang di Inspire. Kebetulan Inspire kan udah terdaftar di Liga 4. Mereka lisensi juga gitu ya udah lisensi lah, udah masuk lah. Mereka juga butuh pemain yang 2005 lah, yaitu 2005 tuh kan angkatan aku juga ya. Temen waktu itu aku tanding sama Inspire. Oke. Nah mungkin pelatihnya nggak tahu temen akunya, tapi pelatihnya sih yang bilang itu ke teman kamu dan lain-lain sebagainya. Coba chat buat ikut Liga 4. Tertarik gitu ya. Tertarik lah, iya. Membawa Nafil ke tim. Ya, Inspire waktu itu. Sampai akhirnya pertandingan terakhir, berarti 4 grup. Sen Prima, Inspire, Setia, sama Riverside. Oke. Oh ya, Sen Prima, yes. Jadi di pertandingan terakhir lawan Sen Prima, Nafil dipantau sama pelatih, sama asisten, sama head coach-nya Inspire. Dipantau tuh sampai akhirnya selesai pertandingan lawan Sen Prima di laga akhir karena jadi juru kunci di Setianya ya. Belum ada rezekinya. Dipanggil lah akhirnya buat ikut latihan pertama di Inspire. Gak selang berapa lama kok, cuma 2 minggu dari Piala Bandung Utama itu, 2 minggu 3 mingguan baru ke Inspire. Oke, seandainya Nafil nggak menerima tawaran dari Setia, mungkin Nafil pun nggak akan bisa ke Betul. Inspire. Ya kan Betul. terlihat gitu ya. Iya. Kalau bahwasanya di Bandung ada sosok Nafil nih. Iya. Jadi Inspire itu teman-teman yang dulunya namanya tuh Football Plus ya, Pil? Football Plus Di dulunya ya. Lembang. Ya, Yes. betul. Menjadi salah satu tempat ya menjadi penglahir bakat-bakat Bakat juga. Dan emang Inspire tersendiri dari segi fasilitas emang keren sih. Iya. Dia udah punya mes sendiri, lapang sendiri, bahkan lapang-lapang buat latihan yang di lapang-lapang kecilnya pun Iya. dia punya Ada, gitu ya. ada mini soccer, ada futsal. Jadi di Inspire udah jadi satu kesatuan lah. Jadi mau apa-apa nggak usah keluar sebenarnya. Tapi tahu nggak satu hal yang menarik soal Inspire Arena? Apa itu? Apa coba? Inspire Arena tuh salah satu tempat atau lapangan sepak bola yang dibentuk dari orang Inggris yang bernama John Hamilton. Coach John Hamilton, ya tahu Jadi, itu. bener kan? Iya. Jadi Inspire itu salah satu pelayanan dari yang dianggap dari Coach John, Iya. dikenal Coach John, pelayanan dari orang-orang Kristen tuh kalau mau melayani orang dari sepak bola. Ya. Tuh, makanya sekarang di Inspire tuh banyak orang-orang dari luar, Fir. Betul. Sekarang di Inspire tuh banyak, maksudnya nggak lokal semua lah, bercampur lah gitu. Yes. Jadi ya kalau bisa dilihat ke Inspire-nya langsung, kalau misalnya teman-teman mau lihat atau sekedar latihan tahu, bisa anaknya, langsung Inspire itu banyak, nggak lokal aja di situ. Coach Jorge ya kan? Iya, Coach Jorge. Siap. Terima kasih banyak. Oh, berarti dari Inspire Nafil kembali mengikuti kompetisi sepak bola lah. Ya, Itu mengikuti berarti di Liga 4 seri 2. Seri 2. Jawa Barat. Oke, Jawa Barat. Dan itu pun sebenarnya ada perbincangan sama keluarga yang cukup serius sih. Karena waktu itu udah fokus juga kan di kuliah, udah mau masuk semester akhir juga, dan takutnya ngeganggu nih ketika bolanya udah berhenti, kuliahnya lanjut, udah fokus, bolanya datang lagi, kuliahnya diberhentiin lagi kan nggak lucu ya, tanggung juga gitu. Jadi waktu itu ada sedikit cekcok lah sama keluarga, kayak gimana nih, ada tawaran dari bola di semester mau akhir juga, tapi waktu itu yang bikin aku semangatnya lagi adalah
aku nggak pernah ngerasain liga profesional. Oke, waktu itu. Ya tapi dalam tanda kutip, walaupun Liga 4 bukan profesional ya, tapi semi profesional. Tapi ya di jenjang itu gak semua orang bisa. Betul. Dan alhamdulillah aku punya kesempatan itu dan akhirnya aku ambil biar aku bisa ngerasain, oh gini ya, pertandingan di liga yang benar-benar dinaungi sama PSSI itu kayak gini gitu. Itu sih. Oke, berarti di luar kampus tuh Nafil mengikuti Liga 4 seri Liga 2 4, bersama seri 2. Inspire. Ya. Tapi tentu dong di kampus Nafil nggak diem. Iya. Nafil pasti mengikuti ajang-ajang yang dibentuk sama anak-anak kampus. Betul. Apa sih alasan Nafil bisa mengikuti ajang-ajang tersebut dan kenapa Nafil bisa sampai apa ya nggak pernah libur lah untuk ajang-ajang yang dibuat oleh anak-anak kampus ini kan, Bob? Sebenarnya itu balik lagi karena kesukaan, rasa sayang sama sepak bola itu susah ya. Kalau misalnya udah suka, ya kayak ya kalau ada tawaran kenapa enggak gitu. Apalagi di kampus ya. Nah itu mau ditawarin, ayo ikut yuk. Mau apa? Mau bola, mau futsal? Oh ya gas. Mau bola, mau futsal. Sebenarnya kalau futsal kan bukan nggak bisa ya, tapi nggak terlalu fokus lah. Iya. Tapi ya seiring berjalannya waktu, Nafil pun ya kenapa enggak gitu, dicoba gitu. Dilihat-lihat gitu, tapi udah beberapa kali mengikuti ajang turnamen internal kampus gitu ya, yang dimana Nafil juga juara. Dilihat dari latar belakang gitu ya, ketika Nafil dari Maba pun Nafil udah bisa masuk ke final gitu. Udah kelihatan. Yang dimana itu melawan anak-anak 20 senior. Kating-kating gitu, yang dimana secara mental pun berbeda gitu. Dia lebih menguasai, dia pun lebih berani gitu. Yang dimana kita masih anak bawang lah. Dari Nafil sendiri, bagaimana sih bisa memotivasi anak-anak kelas yang anak bawang melawan kating-kating yang udah senior gitu? Ya, itu sih kalau itu balik lagi ya ke mental kita. Betul. Mungkin karena kalau di lapangan sorry to say kita nggak akan kenal siapapun itu. Pasti ya profesionalitas lapangan gitu, nggak ada yang namanya senior ataupun adik tingkat ya kalau di lapangan. Kalau udah di lapangan ya kita siapa yang berani, siapa yang bisa mencetak kalau lebih banyak itu yang menang. Betul. Jadi waktu maba 2023 ya? 2023 alhamdulillah ada rezekinya masuk final di turnamen SCC ya, atau Sport Communication Cup ya. Dan waktu itu bisa berbicara banyak walaupun masih maba lanjutnya ke final. Sampai akhirnya di final tuh lawan angkatan 2020. Oke, berarti 2020. 3 tahun di atas kita. 3 tahun di atas kita. Kalau tahu itu Nafil sampai dibawa ke rumah sakit ya. Serius. Itu saking menyulitkan. Iya, saking ya. Ini orang nggak bisa didiamin nih kayaknya gitu ya sama angkatan-angkatan. Jadi teman-teman olah di Unpas tuh kita selalu punya kegiatan buat mewadahi anak-anak siapapun yang mau terlibat di bidang olahraga ya, Bo. Salah satunya SCC dan Dekan Cup kemarin ya. Jadi buat teman-teman yang mau terlibat tiap tahunnya kita akan menyediakan untuk memanjangkan silaturahmi. Mewadahi lah. Oh di SCC pertama itu Nafil langsung kena sikat kasarnya. Iya, karena mungkin dari angkatan atas juga agak kaget gitu ya. Soalnya kesal. Ya sejarahnya gitu ya, si maba-maba itu emang jauh lah untuk ke final gitu. Sedangkan ini Nafil dengan antah berantahnya yang nggak tahu gitu ya. Betul. Tiba-tiba kok ada nih, kok bisa sampai gini nih. Mungkin itu yang menjadi acuan tersendiri, gengsi lah kayaknya gitu ya dari angkatan atas, sehingga Nafil sampai dibawa ke rumah sakit. Ya itu lumayan cukup. Ya jadi cerita yang menyenangkan ya kalau misalnya sekarang diceritain, karena kalau sekarang ngelihatnya dari POV sekarang, wah itu masa-masa yang kok bisa ya masuk rumah sakit ya gitu. Kalau di sini tiap tahun bisa dibilang Nafil selalu mengikuti turnamen lokal di Unpas itu. Alhamdulillah selalu mengikuti, alhamdulillah. Berarti sampai sekarang udah mengikuti 3 tahun. Jalan 3 tahun ya? Yes, 3 tahun dan semuanya nggak pernah diakhiri dengan 0 trofi. Alhamdulillah tidak pernah.
Alhamdulillahnya. Jadi teman-teman Unpas ini adalah salah satu pemegang trofi paling banyak di Unpas, Bo. Dan terakhir bisa memenangkan kembali 2 trofi tersebut di ajang SCC dan Dekan Cup. Betul. Dan dikaptenin sama siapa kemarin? Siapa, Pok? Kemarin siapa, Pok? Halus banget, Pok. Siapa, Pok? Top skornya siapa? Siapa? Kita sebut aja Kang Paldo. Pal. Tepuk tangan dulu, Pak. Sering berjalannya waktu, Bob. Tahun ini kan kebetulan selain Dekan Cup dan SCC, Ya. kita juga ada ajang yang cukup menarik ya di kancah sepak bola dunia, yaitu Piala Dunia. Piala Dunia ya. Dengan apa yang nampil tadi sebut, sering nonton diajak ayah. Iya. Di tahun ini timnas apa sih yang akan Nafil dukung atau prediksikan buat Yang mampir unggulkan gitu ya. juara? Ya bukan timnas Indonesia tentunya. Aduh, jangan itu sakit. Siapa hati. Bil? Di antara banyaknya tim sekarang. Kayak Prancis, komposisi pemainnya Tuh, Portugal keren gitu tuh. ya. Iya. Kalau Mungkin Napil tersendiri punya pilihan. kriteria ya gitu, punya. Kalau Boka kan Tanjung Ferry. KP Verde. Pantai Gading. Bil, siapa? Sekarang ya yang paling diunggulin Ya, sebenarnya. yang paling diidolakan lah dari kecil aja, nggak usah diunggulkan dari Kalau segi dari squad. kecil jujur Messi sih. Jadi Argentina. Argentina tetap Argentina. Si Seharusnya. kemarin udah juara ya. Argentina. Pisca Barca. Pisca Barca betul. Kita Katalunya. Pisca Barca, Pisca Catalunya. Oke, berarti Argentina menjadi pilihan utama Nafil. Iya buat Piala Dunia. Cuman karena Realistis. bukan realistis sih, lebih ke karena aku nggak menyukai di sepak bola tuh nggak satu orang ya. Oke, Bukan yes. cuman Messi. Ada beberapa kepala di sepak bola yang aku suka. Jadi buat The Last Dance, God Ronaldo. Kita persilahkan lah buat Portugal. Tapi emang dari segi komposisi pemain Portugal tuh Lagi pemain bagus. juara. Yes, dari Iya belakang. iya dari belakang sampai depan. Dari itu. Patricio, Iya, Diaz, betul. Vitinha, Cancelo ya. Iya, wow, Neves ada di sana. Oke, berarti ini menjadi ajang pembuktian Ronaldo ya untuk Iya iya. orang-orang yang mengidolakannya. Karena menyukai satu orang nggak harus melukai pihak lain juga kan. Tuh. Tapi aku pengen nanya, Catat. kan Messi itu striker ya? Bisa bilang apa ya, dia freestyle bisa. Iya iya bisa- freestyle. Tapi sosok siapa sih di luar negeri yang bisa menjadi apa ya, role model Nafil selain Messi? Aku tuh maunya kayak gini loh. Aku tuh maunya kayak dia loh. Sejujurnya kalau misalnya buat cara main lebih ke Neymar. Sukanya Oke. banget Neymar tuh. Waktu masih di Barca. Jogo Bonito. Iya Jogo Bonito banget tuh. Karena waktu apalagi di Santos ya. Di Santos masih lincah banget. Datang ke Barca masih lincah sampai akhirnya di PSG mulai turun. Cuman kalau misalnya dari gaya bermain, karena posisinya aku pun di gelandang, jujur sekarang lebih ke FDJ, Frenkie de Jong. Oke, Frenkie de Jong, Belanda. Iya, iya betul. Itu dia main udah kayak Busquets-nya nggak kedua pakai lah. lari ya? Iya, nggak pakai lari, cuman dia visinya jalan banget gitu. Kayak tenang tapi mematikan. Oke. Nggak jauh sama Pedri sebenarnya. Oke, berarti Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Kembali ke soal di kampus, Ya. aku tertarik sama nomor punggungnya Nafil 11. Ada apa dengan angka 11? Ada Fir? makna apa nih sehingga memakai Nomor punggung 11. Karena sebelumnya pun 11 juga katanya. Iya. di SSB pun 11. 11 11. dari awal gitu ya. Iya, dari awal, Apakah karena Neymar kah atau Tanggal lahir kah misalkan kan ada karena beberapa- Boca nomor 9 tanggal jadiannya? Iya. Jadi nama siapa, Bang? Bentar, kok nggak tahu nih? enggak dari Kamu siapa tuh? dari Oke. Ethereum yang marun-marun itu dinamai dengan baik dengan nomor punggung 9 itu emang atas dasar kemauannya dia. Oke, dia. Dia ya. Jadi salah satu cara untuk menghargainya ya aku terapkan. Ai. Catat itu. Oke, Be, lanjut lagi. Kenapa menjadi pilih ambil nomor 11? Jujur ya, waktu itu ya karena Neymar Oke. sebenarnya ya. Dan waktu itu ayah yang support nomor 11 juga. Asalnya 8 sebenarnya. Asalnya 8, cuman waktu itu aku sering ikut di HP ayah tuh nonton. Ya coba aku pingin lihat skill Neymar. Oke. Kan di waktu itu masih HP belum secanggih sekarang kan. Jadi waktu itu
sering lihat di HP ayah skill Neymar dan lain-lain, ternyata nomor 11. Oke. Dan ayah sering lihat mungkin ya history anaknya, kayak ini searching anaknya apa sih Neymar dan lain-lain. Nomor 11 sampai akhirnya waktu itu mutusin udah 11 aja, ikut Neymar aja gitu. Makanya sampai sekarang itu alasan 11 mungkin karena Neymar. Jadi Nafil Wok terkenal sama angka 11-nya di Unpas, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang mau mengikuti jejak kayak Nafil, punya banyak trofi, dikenal di lingkungan futsal sepak bola Unpas. Mau di Unpas maupun di luar gitu. Yes, kalian bisa mengikuti berbagai turnamen-turnamen lokal yang diikuti oleh Nafil juga, kayak SCC tadi, Dekan Cup tadi. Mungkin kalau kalian bisa lebih serius, kalian bisa mengikuti futsal Unpas, sepak bola Unpas ya, yang didirikan oleh banyak teman-teman di Unpas lah. Tapi Phil, setelah Nafil berkiprah agak panjang nih sudah, mungkin di akhir jenjang karir Nafil di Unpas, ada nggak sih pesan kesan buat teman-teman atau maba yang mau masuk nanti? Buat ke Unpas nih. Biar dia bisa mengikuti jejak Nafil, biar ya ada loh kalau kalian mau jadi kayak Nafil, wadah-wadahnya di Unpas tuh. Iya, mungkin buat teman-teman yang mau masuk Unpas, terkhususnya Ilkom ya. Ya, saya pribadi sih sejauh ini terwadahi ya. Dengan adanya kegiatan olahraga tahunan maupun di jurusan ataupun di fakultas gitu. Itu bagus banget sih sebenarnya bagus banget buat CV pribadi buat di kampus. Karena mungkin tanpa dihiraukan juga itu cukup bergengsi ya sebenarnya kalau buat kita di kampus, apalagi di Ilkom. Di Ilkom tuh benar-benar hype banget tuh, mau SCC mau Dekan diperbutkan gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang mau itu bagus banget sih. Selain teman-teman juga bisa kenal lebih banyak sama orang-orang, karena di sana juga kan nggak cuman Ilkom doang kalau misalnya di Dekan. Kalau misalnya di SCC nggak angkatan kita doang, masih ada angkatan-angkatan lain yang mungkin siapa tahu ada rezekinya dari situ gitu. Betul. Soalnya waktu aku sebelum di Setiapu kan itu teman-teman aku yang nggak aku kenal di daerah, itu kenalnya dari lingkungan-lingkungan yang tanpa aku ketahuin gitu. Jadi ya kalau teman-teman misalnya mau ikut dan lain sebagainya, ya saran aku mending ikut aja sih, karena itu cukup punya positif, itu positif banget sih. Jadi jangan pernah ragu dan jangan pernah menutup diri ya, Phil. Ya, betul. Karena Unpas selalu memberikan wadah dan tempat untuk setiap orang mau berkarya dan berkembang tentunya, Bo. Betul. Hapus. Nah, Bok, sudah hampir sejam kita ngobrol bareng Nafil, saking menariknya di Olah Podcast ini. Buat teman-teman yang punya saran atau kritikan seputar podcast ini, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Kalian juga bisa share postingan ini, konten ini ke teman-teman kalian yang merasa tertarik di dunia olahraga tentunya Unpas. Sangat menginspirasi ya Nafil untuk karirnya. Semoga teman-teman Olah Podcast bisa terpacu untuk mengikuti jejaknya Nafil. Semoga bisa menginspirasi maba-maba selanjutnya, karena dilihat sekarang di Unpas tersendiri udah buka pendaftaran untuk maba-maba. Udah. Itu waktunya buat kalian para maba-maba yang mau berekspresi dan memperlihatkan kalau kalian itu siapa. Ya, di episode kali ini cukup panjang yang telah kita bahas, Bok, seputar Nafil. Kalian harus tonton selalu Olah Podcast di episode berikutnya. Ini baru episode yang pertama karena kita bakal menghadirkan para bintang-bintang tamu yang lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Dan mungkin bukan cuman di dunia olahraga sepak bola aja gitu Kang Pado, kita akan mengundang narasumber yang berprestasi di bidang olahraga yang ada di Ilkom FISIP. Betul, kita akan mengundang bintang tamu dari olahraga lain. Iya. Contohnya olahraga bowling. Karena menariknya di angkat setelah aku direct, setelah aku resut, ada salah satu mahasiswa. Ya udah nanti aja, jangan di-spill, kita berprestasi di bidang boxing. Oke, berarti nanti kita akan bahas di episode yang kedua. Ya teman-teman Olah, inilah cerita dari Nafil yang bisa kita contoh dan bisa kita tiru. Saya selaku host Valdo dan teman saya Boka. Kami berdua pamit undur diri dan sampai jumpa.